Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan nilai mutlak oleh M Istiqomah. Yang pertama, definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak di sini diberikan mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Contohnya, mutlak 2 sama dengan 2. Mutlak negatif 2 sama dengan negatif kurung buka min 2 kurung tutup sama dengan 2. Mutlak 7 sama dengan 7. Mutlak negatif 7 sama dengan min kurung buka negatif 7 kurung tutup sama dengan 7. Ini berarti nilai mutlak hasilnya selalu positif. Kita lihat untuk grafik fungsi nilai mutlaknya. Di sini fungsinya adalah fungsi f(x) sama dengan mutlak x. Dengan definisi tadi bahwa nilainya x jika x-nya lebih besar sama dengan 0, negatif x jika x-nya kurang dari 0. Perhatikan gambarnya. Di sini diberikan negatif 1 untuk x-nya, maka f(x)-nya adalah 1. Untuk negatif 2, f(x)-nya adalah 2. Untuk x-nya 1, di sini f(x)-nya 1. Untuk x-nya 2, f(x)-nya adalah 2. Selanjutnya perhatikan tabel berikut ini. Di sini disajikan tabel nilai x, x kuadrat, mutlak x, akar dari x kuadrat. Nah, di sini kelihatan sekali untuk x-nya interval negatif 3 sampai 3. Untuk nilai x kuadrat, di sini negatif 3 hasilnya 9, negatif 2 hasilnya 4, negatif 1 hasilnya 1, 0, 0, 1 nilainya 1, x-nya 2 nilainya 4, x-nya 3 nilainya 9. Untuk nilai mutlak x-nya, di sini mutlak negatif 3, 3, mutlak negatif 2, 2, mutlak negatif 1, 1, mutlak 0, 0, mutlak 1, 1, mutlak 2, 2, mutlak 3, 3. Kemudian untuk nilai akar x kuadratnya, di sini x kuadratnya di akar 93, akar 42, akar 11, akar 00, akar 11, akar 42, akar 93. Dari tabel tersebut terbukti bahwa sifat nilai mutlak mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Tuliskan dalam bentuk definisi fungsi nilai mutlak dari fungsi f(x) sama dengan mutlak x dikurangi 3. Penyelesaiannya, dari definisi bahwa mutlak x dikurangi 3 sama dengan x dikurangi 3 jika x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Untuk negatif kurung buka x dikurangi 3 kurung tutup jika x kurangi 3 kurang dari 0, kurang dari 0 ya. Di sini didapat bahwa
X kurang 3 untuk X lebih besar sama dengan 3. Negatif X ditambah 3 jika X-nya kurang dari 3. Penyelesaiannya ya. Kemudian menyelesaikan persamaan nilai mutlak untuk linear satu variabel. Di sini nanti ada dua cara. Untuk cara yang pertama dengan definisi nilai mutlak. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X ditambah 4 sama dengan 9. Dari definisi mutlak X ditambah 4 sama dengan, ada dua penyelesaian. Yang pertama, X ditambah 4 jika X-nya lebih besar sama dengan negatif 4. Negatif kurung buka X ditambah 4 kurung tutup jika X kurang dari negatif 4. Nah, untuk X kurang dari negatif 4, maka negatif kurung buka X plus 4 sama dengan 9. Di sini diambil yang kurang dari negatif 4 adalah ini. Nah, kita tulis negatif kurung buka X ditambah 4 sama dengan 9. Keluarkan dari kurung, negatif X dikurangi 4 sama dengan 9. Negatif X sama dengan 9 tambah 4 pindah ruas. Di sini didapat negatif X sama dengan 11, sehingga X-nya adalah negatif 11. Negatif 11 ini memenuhi untuk X kurang dari negatif 4, karena negatif 11 itu lebih kecil dari negatif 4. Selanjutnya untuk X lebih besar sama dengan min 4. Yang diambil adalah yang penyelesaian yang atas ini. X ditambah 4 sama dengan 9. X sama dengan 9 dikurangi 4. X-nya ketemu 5. 5 juga memenuhi karena 5 ini lebih besar sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 11 dan 5. Untuk menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan sifat nilai mutlak, cara yang kedua, maka dengan menggunakan sifat tadi yang sudah dibahas, mutlak X ditambah 4 sama dengan 9, penyelesaiannya menggunakan mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan X plus 4 dikurung, kuadratkan, kemudian diakarkan sama dengan 9. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kedua ruas harus dikuadratkan. Didapat bahwa X plus 4 dikuadratkan sama dengan 9 kuadrat. Nah, X plus 4 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, dipindah ruas. Dengan mengingat rumusan ini, bahwa X kuadrat min B kuadrat ini sama dengan A plus B, A min B. Ini perkalian penjumlahan dengan pengurangan faktor. Sehingga X plus 4 ditambah 9 dikalikan X plus 4 dikurangi 9 sama dengan 0 dengan menggunakan sifat tadi. Dapat bahwa X plus 11 dikali X min 5 sama dengan 0. Hingga X sama dengan min 11 atau X sama dengan 5. Himpunan penyelesaiannya sama
min 11 dengan 5. Dengan cara 1 dengan cara 2 nilainya sama. Untuk contoh yang kedua, menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini untuk mutlak X min 3 sama dengan mutlak X plus 5. Bisa menggunakan cara 1, bisa menggunakan cara 2. Kita pilih cara yang mudah saja, menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan sifat. Ingat sifat tadi, mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, di sini didapat bahwa mutlaknya dibuat dalam bentuk sifat tadi, akar dari X plus 3 dikurung kuadrat sama dengan di sini juga dibuat dalam bentuk akar X plus 5 dikurung kuadrat diakarkan. Kemudian untuk menyelesaikannya, kedua ruas harus dikuadratkan hingga akarnya nanti hilang, ketemulah dalam bentuk kuadrat saja. Di sini X min 3 dikuadratkan sama dengan X plus 5 dikuadratkan. Dengan menggunakan sifat yang tadi, bahwa ini dipindah ruas, X min 3 kuadrat dikurangi X plus 5 dikuadratkan sama dengan 0. Ingat kembali ya, pemfaktoran bentuk X kuadrat min B kuadrat. Di sini perkalian jumlah dengan pengurangan. Didapat bahwa di sini faktor yang pertama X plus min 3 ditambah X plus 5 dikalikan X min 3 dikurangi X plus 5 kurung tutup sama dengan 0. Didapat 2X, ini X tambah X adalah 2X, ditambah negatif 3 ditambah 5, hasilnya 2. Di sini X dikurangi X, hilang X-nya atau sudah habis. Negatif 3 dikurangi 5, hasilnya negatif 8 sama dengan 0. Ini didapat bahwa 2X plus 2 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal yang kedua ini adalah X sama dengan negatif 1. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kritik saran saya ingin diberikan, nanti silahkan diberikan dalam pertanyaan. Insya Allah saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.